Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, senangnya bisa menyapa adik-adik kembali di sekolah minggu online kita di sekolah minggu gereja Kristus Cibinong. Bersama Cici Ai dan Cici Winta, kita akan mulai sekolah minggu kita mengangkat pujian Yesus ku datang padamu. Kita persiapkan hati kita ya. Sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami setiap hari. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online kami. Biarlah Kamu berkati kami, supaya kami memiliki semangat dan sukacita dalam mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bulan September ini masih bertemakan keluarga loh. Maka dari itu adik-adik harus semakin sayang kepada keluarga adik-adik. Nah, kita angkat satu pujian yuk, judulnya Kau dan Aku Keluarga Allah. Yuk kita angkat pujian bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersemangat menyanyikan pujian ini. Kau dan Aku Keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga
saat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun tentunya sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Juga adik-adik yang mendengar boleh memahami dan melakukan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Cici Yosi yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau urapi dan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Cici mau tanya nih, kalian pernah tidak bertengkar dengan kakak atau abang atau adik di rumah? Wah, Cici senang kalian jujur semuanya. Ya adik-adik, kita pasti pernah bertengkar. Pertengkaran di dalam keluarga antar saudara itu tidak bisa kita hindari adik-adik. Itu pasti akan terjadi. Nah, tetapi pertengkaran itu tetap harus diselesaikan ya adik-adik. Karena kalau tidak diselesaikan akan berakibat buruk, bahkan lebih buruk dari yang kita pikirkan. Nah, seperti kisah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar adik-adik. Nah, bagian Alkitab yang menceritakan tentang kisah mereka terdapat di dalam Kejadian 27, pasal 27 sampai dengan pasal yang ke-32. Nah, karena bagian Alkitabnya terlalu panjang, terlalu banyak, maka Cici tidak membacanya semua. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Namun Cici akan menceritakan apa berkat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar adik-adik ya. Nah, mungkin timbul dalam pikiran kita, wah, kok saudara kembar bisa bertengkar ya? Wah, ternyata bisa adik-adik. Ya, tidak hanya saudara yang tidak kembar, yang saudara kembar pun bisa bertengkar. Contohnya Esau dan Yakub. Apa ya yang menyebabkan mereka bertengkar? Adik-adik, kalau kalian bertengkar dengan kakak, adik, abang di rumah, apa permasalahannya? Ya, bisa jadi karena remote TV, karena berebut mainan, karena berebut apa itu yang sekarang kita sering pakai, gadget. Iya, ya, berebut soal berbagi makanan. Bisa banyak hal yang membuat kita bisa bertengkar dengan kakak atau adik. Nah, tetapi berbeda dengan Esau dan Yakub adik-adik. Mereka bertengkar, mereka bermusuhan karena mereka menyimpan dendam. Wow, dendam apa ya adik-adik? Nah, adik-adik,
Esau dan Yakub adalah anak kembar. Esau adalah abangnya dan Yakub adalah adiknya. Nah, Esau menyimpan dendam kepada Yakub karena apa adik-adik? Yakub pernah menipu dia dan ayahnya Ishak demi mendapatkan berkat kesulungan dari ayah mereka. Nah, biasanya berkat itu diberikan hanya kepada anak sulung atau anak yang paling tua. Karena dialah yang akan memimpin keluarga mereka, yang akan menjadi penerus nama keluarga mereka. Nah, karena Yakub ingin memiliki sehingga dia menipu Ishak dengan mengatakan bahwa dia adalah Esau. Kenapa adik-adik? Karena waktu itu ayahnya matanya sudah rabun. Jadi dia tidak bisa melihat lagi, tetapi ayahnya masih bisa mengenali suara daripada anak-anaknya. Nah, pada waktu itu perbuatan Yakub juga itu didukung oleh ibunya. Wah, ternyata ibunya mengajarkan hal yang kurang bagus ya adik-adik ya. Nah, ibunya ingin supaya berkat kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi awal pertengkaran antara Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi dengan Esau setelah dia tahu bahwa berkat yang harusnya dia miliki tetapi sudah diambil oleh Yakub dengan cara yang tidak baik. Wah, benar adik-adik. Tentunya ya Esau marah besar. Wah, ya, sama dengan adik-adik, ketika hak adik-adik di rumah diambil, makanan yang harusnya bagian kalian diambil sama kakak kalian atau abang kalian. Wah, pasti kamu tentunya marah, ngamuk. Udah dibagi rata, kenapa harus bagianku diambil sama kakak atau abang atau adik? Ya. Nah, sama dengan Esau adik-adik. Dan dia akan berencana membunuh Yakub. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Yakub sudah mengetahui rencananya itu dari ibunya. Makanya ibunya menyuruh dia untuk apa adik-adik? Pergi. Yakub, kamu pergi saja. Kemana ibu? Kamu pergi ke rumah pamanmu Laban. Supaya kamu aman. Karena apa? Esau akan membunuh kamu. Saya tidak mau kamu dibunuh oleh abangmu. Nah, makanya adik-adik, si Yakub langsung pergi, langsung kabur adik-adik sebelum Esau menemui Yakub. Itulah awalnya adik-adik, sehingga bertahun-tahun, ya bahkan sampai mereka punya anak, punya cucu, punya kekayaan masing-masing adik-adik, mereka belum pernah bertemu. Kenapa? Karena Yakub masih diliputi perasaan takut. Nah, biasanya adik-adik kalau kita sudah berbuat salah, tentunya perasaan yang pertama adalah takut adik-adik ya. Takut ketemu dengan orang yang sudah kita sakiti, atau takut bertatapan muka dengan mama, dengan papa, dengan abang yang kita curi barangnya. Ada perasaan takut seperti itu. Dan itu yang dialami oleh Yakub sehingga mereka bertahun-tahun tidak bertemu, dan Yakub takut karena dia berpikir bahwa Esau masih punya rencana untuk membunuh dia. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Yakub punya satu rencana adik-adik. Dia berpikir, wah kalau begini terus aku tidak bisa berdamai dengan kakakku sampai mati.
Wah, kalau gitu aku akan menyimpan dosa yang sangat besar kepada Esau. Nah, adik-adik, Yakub meminta kekuatan dari Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menolong dia, memberikan waktu yang tepat bisa berdamai dengan Esau. Dan Yakub diberikan Tuhan keberanian adik-adik untuk menemui Esau. Wah, dia sudah menyiapkan banyak hadiah, kambing domba, dan bahkan dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena dia berpikir bahwa ini adalah kesalahan saya. Adik-adik, ketika Yakub bertemu dengan Esau, apa yang terjadi adik-adik? Esau membunuh dia, Esau mengejar-ngejar dia. Ternyata tidak adik-adik. Esau datang berlari memeluk Yakub. Dan adik-adik, yang paling istimewa, Yakub lebih dulu berbicara kepada kakaknya. Dia meminta ampun. Dia sujud di kaki abangnya. Dia mengatakan, aku meminta ampun. Aku sudah berdosa. Ampunilah saya. Jadi mereka saling berpelukan, bahkan mereka menangis dengan satu kerinduan yang sangat dalam. Bahwa inilah waktu yang tepat mereka bisa bertemu kembali sebagai kakak dan adik. Nah, adik-adik, akhirnya mereka kembali berdamai, kembali saling mengasihi. Esau mengasihi adiknya, Yakub mengasihi kakaknya dan menghormatinya sebagai kakaknya. Mereka saling memaafkan adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pasti dalam keluarga, tadi Cici bilang, pasti ada pertengkaran. Tidak bisa tidak adik-adik. Karena kita adalah manusia biasa. Ya, kita adalah manusia berdosa. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kita untuk berani mengakui kesalahan jikalau itu kita yang salah. Dan satu hal, untuk mampu memaafkan orang lain, memaafkan saudara kita. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang harusnya layaknya dihukum. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya, Dia rela menggantikan kita di atas kayu salib. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus mau saling memaafkan, saling mengampuni di dalam keluarga. Nah, kalau ada saling mengampuni, saling memaafkan, maka persoalan bisa diselesaikan ya adik-adik. Nah, pulang dari sekolah minggu, pulang dari ibadah, selesai ibadah ini adik-adik, jika adik-adik ada permasalahan dengan kakak, adiknya, abangnya, ya segera meminta maaf. Atau bahkan mungkin dengan orang tua, mama, papa, ya adik-adik harus berani meminta maaf. Dan Cici yakin kalau adik-adik punya satu kerinduan yang besar, punya niat yang baik, maka Tuhan akan memampukan adik-adik. Tuhan akan menolong adik-adik untuk berdamai dengan saudara. Bisa ya adik-adik? Seperti kisah Esau dan Yakub ini. Ya. Nah, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Ya. Mari kita membuka Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Cici akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dari firman Tuhan bilang apa?
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ini pesan firman Tuhan buat kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar adanya adik-adik. Kita mengampuni orang karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Bisa adik-adik? Kita akan bisa, adik-adik bisa, Cici bisa, karena Tuhan Yesus yang mengampunkan kita. Oke? Nah, mari kita tutup bagian firman Tuhan di dalam doa, supaya adik-adik dan Cici juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan hari ini kami belajar untuk dapat mengampuni satu dengan yang lain. Kami mau berani untuk mengakui kesalahan kami, baik itu dengan kakak, dengan abang atau adik kami, bahkan kedua orang tua kami. Biarlah ajar kami untuk boleh saling mengasihi, mau mengampuni, memaafkan jikalau ada saudara kami yang berbuat salah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang saatnya untuk aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu ucapan permintaan maaf atau kartu ucapan memberikan maaf. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita siapkan kertas, kita lipat, lalu kita gunting membentuk hati. Jadi deh hati yang pertama. Lalu kita ambil kertas lagi untuk membuat hati yang ukurannya sedikit lebih besar adik-adik dari yang pertama. Lalu kita tandai seberapa besar bentuk hati yang kita ingin buat. Setelah itu kita gunting sesuai yang sudah kita beri tanda tadi. Jadi deh hati yang kedua. Jadi kita punya dua bentuk hati yang besar dan hati yang kecil. Lalu kita tempel menggunakan lem. Setelah ditempel bentuknya seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting tepat di tengahnya. Lalu kita siapkan kertas kecil. Kita lipat kedua sisinya. Sisi yang pertama. Lalu ujung satunya lagi. Lalu kita balik dan kita lipat. Lalu hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita lem bagian kiri dan kanannya. Setelah kita lem, lalu kita tempelkan blok yang tadi. Tuh. Ini adik-adik. Lalu di bagian tengahnya bisa adik-adik tulis seperti ini. Aku memaafkan kakak, aku memaafkan adik. Kalau adik-adik ingin memaafkan seorang, lalu adik-adik lipat, adik-adik kasih ke orang yang ingin adik-adik berikan maaf. Kalau adik-adik minta maaf, adik bisa tulis ini, aku minta maaf kakak, aku minta maaf adik. Lalu dilipat, kasih kartunya. Nah, mudah kan adik-adik untuk membuatnya? Jangan lupa ya adik-adik buat di rumah, lalu adik-adik foto dan adik-adik share di grup kelas adik-adik masing-masing. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat siang, ini tugas aku.
Walaupun temanku sering jahil, aku tetap mau berteman bersamanya. Kekurangan teman aku, dia sering membuang sampah sembarangan. Kedua, suka meminta bekalku. Terima kasih Cici. Xie. Halo Cici dan teman-teman, ini aktivitas Aurel. Aku mau mengasihi temanku sekalipun dia suka mengambil makananku. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo Ci, saya Asrit. Saya akan memvideokan tugas aktivitas hari ini ya Ci. Kita buka. Aku mengasihi temanku sekalipun dia suka meminta bekalku. Aku sayang kamu. Sekian video dari saya ya Ci. Terima kasih. Nah adik-adik, waktunya memberikan persembahan kita. Adik-adik nanti persembahannya diberikan ke orang tua ya. Nanti orang tua yang akan memberikan langsung ke gereja. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Nah adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberkati kami semua ya Tuhan, sekeluarga, papa, mama, kakak, adik, bahkan oma dan opa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dari cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang di mana saja kita berada. Baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita harus menjadi anak-anak terang. Kita mengangkat pujian, Aku Anak Terang. Terang di rumah, terang di sekolah.
yang baik, terima kasih untuk ibadah kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang menjadi terang dan menjadi berkat di mana saja kami berada. Kau ajar kami untuk mengasihi keluarga kami. Kau ajar kami untuk selalu mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.